Perbedaan kebijakan perusahaan Swatch Group di Swiss dan Indonesia. Swatch Group memiliki kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi operasional di masing-masing negara. Di Swiss, sebagai kantor pusat, kebijakan lebih strategis dan global. Sementara di Indonesia, lebih operasional dan lokal. Berikut adalah perbedaan utama kebijakan di kedua lokasi. Pertama, kebijakan strategi dan operasional. Di kantor pusat Swiss, pengambilan keputusan global. Semua kebijakan strategis, termasuk peluncuran produk, inovasi teknologi, dan pengelolaan merek, diputuskan di kantor pusat di Bier. Inovasi dan teknologi. Kebijakan berfokus pada pengembangan teknologi baru dan menjaga keunggulan kompetitif Swiss made. Manufaktur. Kebijakan mendukung kontrol kualitas ketat dalam produksi untuk memenuhi standar horologi Swiss. Keberlanjutan, fokus pada inovasi ramah lingkungan, seperti gangguan material berkelanjutan dalam produksi. Di Indonesia, adaptasi pasar lokal. Kebijakan disesuaikan untuk memenuhi preferensi konsumen Indonesia, seperti memasarkan produk yang lebih relevan dengan selera lokal. Distribusi dan penjualan, menekankan efisiensi logistik, ketersediaan produk, dan hubungan dengan mitra retail. Promosi dan branding. Kebijakan promosi dirancang untuk memperkenalkan merek Swatch Group melalui acara lokal, pameran, dan kolaborasi dengan influencer. Kedua, kebijakan sumber daya manusia. Di Swiss, standar kompetensi tinggi, fokus pada perekrutan ahli di bidang horologi, desain, dan teknologi. Fasilitas kerja, memberikan lingkungan kerja yang inovatif dengan fasilitas terbaik untuk mendukung penelitian dan pengembangan. Pengembangan karir global, kebijakan pelatihan intensif untuk karyawan dengan peluang berkarir di berbagai cabang internasional. Di Indonesia, pelatihan lokal, karyawan dilatih untuk memahami produk, layanan, dan budaya perusahaan dengan penekanan pada standar Swatch Group. Tenaga ahli teknis, kebijakan merekrut teknisi lokal yang dilatih untuk menangani layanan purna jual dengan standar Swiss. Fokus pada langganan, pelatihan karyawan untuk memberikan layanan pelanggan terbaik sesuai dengan budaya lokal. 3. Kebijakan harga dan produk. Swiss, produk premium, produk dengan desain dan teknologi paling mutakhir seringkali diluncurkan pertama kali di Swiss. Harga tinggi. Harga produk mencerminkan kualitas Swiss made dan target pasar internasional kelas atas. Indonesia, diverifikasi produk. Produk yang dipasarkan lebih beragam, mulai dari kelas premium seperti Omega hingga kelas menengah seperti Swatch. Penyesuaian harga. Kebijakan harga memperhatikan daya beli konsumen Indonesia dengan promosi khusus pada monumen-monumen tertentu. 4. Kebijakan budaya perusahaan. Di Swiss, global mindset. Budaya kerja di Swiss fokus pada inovasi, efisiensi, dan kolaborasi lintas negara. Keseimbangan kerja hidup. Kebijakan mendukung fleksibilitas kerja untuk menjaga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Di Indonesia, lokal dan adaptif. Budaya perusahaan lebih adaptif terhadap nilai-nilai lokal seperti menjunjung kerja tim dan hubungan interpersonal. Fokus konsumen. Kebijakan budaya mendorong pelayanan yang ramah dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan Indonesia. Perbedaan kebijakan Swatch Group di Swiss dan Indonesia mencerminkan peran yang berbeda dari masing-masing lokasi. Swiss berfokus pada kebijakan global, inovasi, dan produksi berkualitas tinggi, sementara di Indonesia lebih menitik beratkan pada pemasaran, distribusi, dan adaptasi dengan pasar lokal.